Bagi Bapak Ibu semuanya, selamat bertemu kembali di dalam PPW pada malam hari ini. Senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu, mungkin yang lagi di dalam perjalanan atau di rumah, bahkan mungkin ada di tempat kerja. Dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, kami mengucapkan selamat mengikuti PPW. Bapak Ibu masih punya kesempatan pada malam hari ini untuk mengajak teman-teman kita dan juga saudara-saudara kita, bahkan mungkin sel kita malam hari ini untuk bersama-sama gabung di dalam PPW kita. Bahkan kami mau menyapa bagi Bapak Ibu semuanya yang ada di daerah, baik yang ada di Papua, juga yang ada di Kalimantan, bahkan yang ada di Sulawesi, bahkan yang ada di Sumatera, bahkan di seluruh Pulau Jawa, bahkan mungkin yang sedang menyaksikan PPW ini dari luar negeri. Kami mengucapkan selamat bergabung di dalam PPW. Dan saya percaya malam hari ini kita semua pasti mengalami Tuhan yang luar biasa. Kita pasti mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan izinkan Tuhan melakukan sesuatu di dalam setiap kehidupan kita lewat PPW pada malam hari ini. Oke, sebelum kita akan lanjut, mari kita akan sama-sama buka PPW kita malam hari ini di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kami diberikan kepercayaan oleh Tuhan. Kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk ada sebagaimana kami ada pada malam hari ini. Kami minta Tuhan, biar lewat PPW malam hari ini, kami minta kehadiran-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Kami minta biar lawatan Tuhan terjadi bagi setiap kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan semua yang kami kerjakan dan lakukan ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya satu Tuhan, kami mau Engkau tetap ditinggikan dan tetap diagungkan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Selamat sama-sama kita mau bersuka cita, mau bersyukur, mau memuji Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia hiraukanku. Ku masuki gerbangnya, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka
Ku bersuka sebab Dia giranganku. Dimanapun kita berada, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Mari kita dengan semangat, dengan penuh syukur angkat pujian ini. Ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa, ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa, ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Bapa. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, karena tiada Allah seperti Engkau. Engkaulah kekuatan kami saat ku menyembah-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu Tuhan, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah,
Katakan saat ku menyembahmu. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Katakan pujian ini dengan sungguh. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu.
Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Nyanyikan dengan iman. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mari kita sembah Tuhan dimanapun kita berada. Angkat suaramu, perkatakan iman, percaya bahwa mujizat pasti ada, mujizat masih ada. Haleluya. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang kudus, Engkau kudus Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Katakan ku sembah kudus, Sembah kudus, kuduslah Tuhan. kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Bagi-Mu Tuhan, Bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan. Kiara bashikara bata karabaya namasi. Kiara bashyandara baya nama. Dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, saya percaya Roh Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Roh Tuhan bekerja dan memulihkan kita saat ini. Kiara bashikara takarab. Kiara bashikara takarabaya. Engkau yang sakit saat ini, saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan engkau. Apapun sakit penyakit yang sedang mereka hadapi saat ini, kami katakan di dalam nama Yesus Kristus, terjadi kesembuhan yang datang daripada Tuhan. Hiburkan mereka yang susah. Berikan kelegaan kepada mereka yang saat ini Tuhan berada di dalam tekanan mereka. Aku berdoa Tuhan, biar kebebasan yang daripada Tuhan menjadi bagian di dalam setiap kehidupan mereka.
Thank you Lord Jesus. Saat ini kami mau berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Kami tahu Tuhan bahwa bangsa ini ada di hatinya Tuhan. Engkau mengasihi bangsa kami. Dan kami percaya Engkau melawat bangsa kami Tuhan dengan kasih-Mu yang luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan, kami percaya ada lawatan Tuhan terjadi. Ada kebangunan rohani terjadi bagi bangsa ini Tuhan. Di mana setiap mereka Tuhan mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi di dalam hidup mereka. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan yang ada Tuhan. Biar Tuhan berikan kebijaksanaan kepada pemerintah yang ada, mulai dari Bapak Presiden sampai kepada wakil, bahkan seluruh kabinet kerja yang ada. Bahkan setiap gubernur yang ada Tuhan. Bupati Tuhan, bahkan semua kecamatan, kelurahan, RW, RT Tuhan. Kami minta biar Engkau berikan kepada mereka kebijaksanaan dan roh takut akan Tuhan. Sehingga mereka dapat memimpin bangsa ini Tuhan ke arah yang Tuhan mau. Kami berdoa Tuhan untuk situasi yang terjadi saat-saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan COVID Tuhan tidak akan berkembang menjadi apapun juga. Dia akan berhenti di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan di bangsa ini Tuhan akan terbebas dari COVID yang ada Bapa. Kami berdoa Tuhan, biar kasih setia Tuhan tetap ada di bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hasil ladang, berkati hasil laut, hasil tambang di negeri ini Tuhan. Biar damai-Mu Tuhan ada di negeri kami tercinta Indonesia. Kami berdoa bagi kota kami Jakarta Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan yang melawat kota ini Tuhan. Karena kami percaya kesejahteraan kota ini ada kesejahteraan kami juga. Kami tetap mempertahankan kota ini untuk Tuhan. Karena kami percaya hati Tuhan ada bagi kota Jakarta. Lawat kota ini Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan. Biar hujan keselamatan, hujan pertobatan terjadi bagi kota ini Tuhan. Dan biarkan kami gereja Tuhan berdiri dan menjadi terang, menjadi berkat bagi kota di mana kami ada di kota Jakarta ini. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan bangsa kami, negara kami, kota Jakarta ini ke dalam tangan-Mu. Karena kami juga mau berdoa Tuhan saat ini bagi gembala kami Tuhan. Mulai dari founder kami Tuhan, Pastor Wemogi bersama Ibu Meiti Tuhan. Bahkan kami berdoa juga bagi senior pastor kami, Pastor Juan Tuhan bersama Ibu Lucy. Kami melepaskan berkat atas hidup mereka Tuhan. Bahwa dimanapun mereka berada, mereka ada di dalam pengawalan Allah. Mereka ada di dalam favor-Nya Tuhan. Mereka ada di dalam perlindungan Tuhan. Ketika mereka ada di darat, mereka ada di laut, mereka ada di udara. Perlindungan Tuhan ada atas mereka. Bahkan hikmat Tuhan terus mengalir atas hidup mereka. Dan Tuhan akan terus mengarahkan mereka Tuhan untuk apa yang Tuhan mau terjadi bagi gereja ini. Kami berdoa dan menyerahkan Tuhan kesehatan menjadi bagian daripada gembala kami dan founder kami Tuhan. Bahkan semua pastoral yang ada Tuhan di gereja ini Tuhan. Bahkan Tuhan untuk setiap head yang ada, bahkan untuk setiap FCS yang ada, untuk setiap FCL yang ada, Tuhan berkati semuanya pemimpin yang ada di gereja ini Tuhan. Sehingga kami dapat mengembalakan setiap umat Tuhan dengan baik. Sehingga mereka Tuhan dapat mengalami Tuhan, dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dapat bertumbuh, dapat berbuah, menjadi dewasa di dalam Tuhan. Kami berdoa dan kami menyerahkan Tuhan semua pemimpin di gereja ini ke dalam tangan-Mu. Berkati jemaat Tuhan yang ada di Tuhan di gereja Gilgal ini. Apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, biar berkat-Mu turun atas hidup mereka. Mereka Tuhan akan diberkati mulai dari kesehatan jasmani dan rohani. Bahkan mereka akan menjadi jemaat yang berdoa, jemaat yang menginjil, jemaat yang memenangkan jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap hubungan mereka Tuhan. Berkati setiap apa yang mereka kerjakan dan lakukan. Kami menyerahkan jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap generasi muda yang ada di gereja ini. Kami rindu generasi muda yang ada di gereja ini menjadi generasi bintang Tuhan. Kami percaya mulai dari generasi anak-anak Tuhan.
di kids sampai ke youth Tuhan. Uni Tuhan, kami percaya mereka akan menjadi generasi bintang yang bersinar terang, menjadi berkat bagi generasinya. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan akan pakai mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa, baik untuk Tuhan negara, bahkan untuk gereja yang ada. Kami memberkati setiap anak muda yang ada di gereja ini Tuhan. Kami percaya mereka akan terus bersinar dan mereka akan menyinari generasi mereka untuk datang kepada Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk setiap senior yang ada di gereja Tuhan. Kami minta biar Tuhan ada bersama-sama dengan semua senior kami. Biar mereka Tuhan tetap ada di dalam kasih setia Tuhan, penjagaan Tuhan, kekuatan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan senior kami Tuhan, sampai mereka Tuhan akhir hidup mereka berjumpa dengan Tuhan, mereka tetap menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak dan cucu. Dan mereka menjadi tiang-tiang doa Tuhan di dalam gereja Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semua aktivitas yang kami kerjakan di gereja ini Tuhan. Apapun yang kami kerjakan di sini, kami mau nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Nama Tuhan yang diagungkan di atas semuanya itu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya Tuhan. Dan kami mau janji Tuhan, apapun yang kami terima, apapun yang kami peroleh dari semua yang kami lakukan, semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat ada mereka yang sedang menyaksikan PPW ini, dan mereka mengalami Tuhan dalam hidup mereka mengalami kesembuhan, mereka mengalami pemulihan, mereka mengalami jalan keluar di depan mereka, dan mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, dan mereka Tuhan penuh dengan sorak-sorai dan kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran. Kami percaya kebenaran yang memerdekakan kami, kebenaran yang akan membawa kami kepada kehendak Allah, kebenaran yang membawa kami kepada kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Sebelum mendengarkan beberapa pesan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa untuk malam ini, Engkau izinkan kami ada untuk mendengarkan firman-Mu, urapi mulut bibir hamba untuk menyampaikan, dan dengan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam semuanya, terima kasih untuk saya boleh ada membagikan firman Tuhan. Terima kasih untuk Pastor Vanda, Pastor Owen yang sudah memberi waktu kepada saya. Nah, malam ini saya akan sharing dengan judul Spiritual Warning. Nah, warning biasanya itu berupa apa? Berupa tanda peringatan ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering berjumpa dengan tanda-tanda peringatan atau yang namanya warning sign, terutama yang suka berjalan atau suka ada di jalan raya tentunya. Nah, pada tahun 1923 ada seorang yang bernama Gerard Morgan, asal orang Amerika. Dia adalah orang yang pertama kali menemukan atau menggunakan atau mengklaim yang namanya traffic light. Ya, traffic light kita tentu tahu. Kalau warna merah artinya berhenti, kuning artinya tanda untuk siap-siap berhenti atau jalan, dan yang terakhir ada warna hijau. Hijau itu kita jalan. Nah, itu adalah tanda yang ada di jalan. Dan tentunya selain tanda lampu ada juga tanda-tanda yang lain, misalnya tanda dilarang belok kiri, belok kanan, atau dilarang masuk. Nah, apa yang terjadi kalau pengguna jalan tidak menghiraukan tanda tersebut? Maka dia akan mengalami kecelakaan ataupun bahaya ataupun kesusahan sendiri. Nah, tanda-tanda tersebut biasanya akan banyak ditaruh di tempat di mana suka terjadi kecelakaan. Betul ya? Sering kita lihat ada tanda ditulis, di sini sering terjadi kecelakaan, mohon hati-hati dan lain sebagainya. Nah, ada tempat yang
Misalnya di dalam perjalanan yang agak perdalaman, di situ suka ada binatang buas, maka di situ atau di beberapa titik jalan itu akan dikasih beberapa sign atau tanda peringatan. Di situ ada misalnya beruang ataupun rusa yang suka lewat dan lain sebagainya. Nah, tujuannya adalah supaya para pengguna jalan itu berhati-hati, tahu adanya sign yang dibuat atau tanda yang dibuat atau rambu yang dipasang di situ. Nah, di dalam kehidupan rohani ada juga yang namanya warning atau sign tersebut, ya. Nah, saya ketemukan di dalam 1 Korintus 10, ini yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang di Korintus. Ya, saya bacakan dimulai dari ayat yang kelima. Tetapi sesungguhnya demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka karena mereka tewas di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk peringatan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah diperbuat. Ayat yang ketujuh, dan supaya jangan kita menjadi penyembah berhala. Sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan, seperti yang dilakukan oleh beberapa dari mereka, sehingga pada suatu hari telah tewas 23.000. Banyak ya, 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Ayat yang ke-10, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang telah dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Nah, dari bacaan ini ada 5 pertanda, ada 5 sign yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Ya, di ayat yang ke-6 berkata begini, adalah perbuatan jahat. Nah, apa itu perbuatan jahat? Perbuatan jahat itu adalah egois. Ya, perbuatan jahat itu disamakan dengan egois. Ada di sini yang egois? Ada yang nggak ngaku. Nah, egois itu begini, mementingkan diri sendiri atau mengambil dan nggak pernah memberi. Ya, egois itu lebih kepada apa? Mementingkan diri sendiri. Contohnya begini, dalam Alkitab kita kenal dengan Raja Daud. Karena dia mementingkan diri sendiri, mau mengambil siapa? Batseba sebagai istrinya. Dan dia menyuruh suaminya untuk pergi berperang dan mati di medan perang. Akhirnya dia mengambil, dan itu adalah perbuatan egois. Karena apa? Dia selalu mementingkan dirinya dan dirinya dan dirinya. Nah, perbuatan ini adalah jahat di mata Tuhan. Makanya ada diberitakan, disampaikan oleh Rasul Paulus supaya jemaat yang di Korintus itu untuk bertobat. Yang kedua, di ayat yang ke-7. Ya, menyembah berhala. Nah, menyembah berhala zaman gini mungkin jarang kita ketemukan, atau kita jarang ketemu lagi dengan penyembah berhala yang menyembah pohon, batu, atau masuk ke dalam gua. Jarang kita ketemu lagi, tapi ada. Tapi yang lebih bahaya lagi adalah orang-orang yang menyembah berhala. Yang dia nyembah adalah apa? Pekerjaannya dia, hobinya, apalagi. Ya. Dan begini, menyembah berhala artinya begini. Sesuatu sistem penilaian yang diciptakan dalam pikiran yang melebihi Tuhan. Ya, saya ulangin lagi. Penyembah berhala artinya begini, suatu sistem penilaian yang kita ciptakan di dalam pikiran kita yang melebihi Tuhan. Dan jadi ada Tuhan tentu nggak ada saingannya, betul. Tapi karena perbuatan kita
itu bisa menjadi penyembah berhala. Misalnya gini, kita lebih cinta uang daripada Tuhan. Kita lebih cinta hobi kita daripada keluarga. Tuh, hobi itu bagus kan? Orang punya hobi bagus. Tapi kalau kehidupannya hanya hobi dan hobinya yang dikerjakan dan melupakan keluarga, itu adalah penyembahan berhala buat dia. Nah, apalagi lebih senang nonton TV, main gadget daripada berdoa. Nah, malam ini yang menyaksikan, mengikuti PPW, Anda bukan sedang main gadget, tapi Anda sedang mengikuti PPW. Itu exception ya. Nah, itulah penyembahan berhala yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Nah, ayat yang ketiga adalah di dalam ayat yang ke-9. Adalah apa? Mencobai Tuhan. Mencobai Tuhan. Mungkin ada bertanya, bagaimana kita bisa mencobai Tuhan? Ya, Tuhan itu maha besar. Tuhan itu begitu hebat. Gimana kita mencobai Tuhan? Nah, mencobai Tuhan artinya begini. Kita menuntut Tuhan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya. Atau melakukan apa? Meminta yang di luar karakternya Tuhan. Sekali lagi, menuntut Tuhan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak dan karakternya Tuhan. Itulah mencobai Tuhan. Contoh, ada seorang yang sedang ya mau menjalankan aksi penipuannya. Tapi dia rajin berdoa dan doanya adalah minta Tuhan untuk memberkati apa yang sedang dia kerjakan. Sedangkan yang dia kerjakan itu adalah sedang merancangkan penipuan terhadap seseorang. Nah, itulah salah satu contoh. Nah, contoh yang lain apalagi? Sama misalnya gini, seorang pencuri. Dia mau mencuri, tapi dia berdoa, Tuhan tolong supaya saya berhasil melakukan pencurian itu. Nah, ini adalah bentuk kita mencobai Tuhan. Ya. Nah, tentunya ini masih banyak lagi contoh-contoh yang lain seperti itu. Nah, selanjutnya di ayat yang ke-10. Perbuatan apa? Bersungut-sungut. Bersungut-sungut. Atau lebih sering kita dengar adalah komplain. Ya, kalau bersungut-sungut mungkin agak jarang kita ketemuin dalam bahasa sehari-hari. Tapi kalau komplain mungkin lebih banyak. Ya, lawan daripada bersungut-sungut adalah bersyukur. Ya, berucap syukur adalah sikap hati seorang yang menempatkan diri di bawah kedaulatan atau kekuasaan Tuhan. Ya, sekali lagi, berucap syukur adalah sikap hati kita yang menempatkan diri di bawah kedaulatan Tuhan. Jadi, kalau kita bersungut-sungut itu sama saja dengan dosa kudeta. Jadi kita tidak suka dengan kedaulatan Tuhan. Jadi kita komplain terus apa yang ada. Contohnya begini, pernah dengar seorang petani yang mau menjemur cengkehnya? Nah, dia begini, kalau cengkeh setelah dipanen itu biasanya sebelum dijual, yang cengkeh warna hijau itu menjadi cengkeh warna coklat itu harus melalui proses penjemuran. Jemur itu harus di bawah terik matahari. Jadi suatu hari petani itu melihat, wah awan lagi cerah. Awan lagi cerah, inilah waktunya, matahari lagi terik, inilah waktunya untuk jemur cengkeh. Apa yang terjadi? Dia keluarkan cengkeh-cengkehnya di atas terpal dan dia tarik ke jalan. Biasanya kalau di daerah mereka menjemur cengkeh itu di pinggir jalan. Nah, setelah dia gelar semua cengkeh dia dan dia siap-siap untuk menunggu, belum 5 menit
awan mulai gelap, ya, cuaca mulai berubah. Dan menurut dia ini harusnya sebentar lagi hujan. Maka dia mulailah bergegas untuk mengumpulkan semua cengkeh-cengkeh dia. Apa yang terjadi? Dia kumpulkan semuanya, belum selesai, kembali angin bertiup, awan cerah lagi, matahari terik lagi. Wah, dia bilang, boleh juga nih diteruskan lagi. Nggak, yang sudah disimpan dia keluarin lagi, dia taruh lagi, dia gelar lagi. Dan terulang lagi, baru mau selesai dia gelar, terjadi lagi apa? Angin bertiup, awan jadi gelap, matahari hilang. Dan dia mulai marah. Dia keluar di tengah jalan, dia mengangkat tangannya dan dia tunjuk ke langit. Dia bilang begini, Tuhan kalau nggak bisa urus cuaca, biar saya yang urus saja. Jadi dia komplain sama Tuhan, dia bilang begini, kalau nggak bisa, biar Tuhan yang jemur cengkehnya, dia ngatur cuacanya. Nah, inilah bentuk persungutan. Ini mungkin sebagai joke saja, tapi inilah bentuk persungutan. Dia nggak mau ada di bawah kedaulatannya Tuhan. Dia pikir dia bisa ngatur segalanya. Nah, orang yang bisa sehari-hari ketemu bersungut-sungut itu banyak. Misalnya begini, lihat jalan macet, nggak tahu apa urusannya macet, dia ngoceh. Ya, jalan rusak dia lewat, dia ngoceh. Ngocehin apa? Pemerintah lah, entah apa gitu. Ada aja yang diocehin. Jadi dia serba nggak puas dengan apa yang disuguhkan. Ya, dia selalu tidak puas dengan apa yang ada di depannya dia. Dia komplain terus all the way. Nah, ternyata ini juga tidak berkenan di mata Tuhan. So, kita lanjut. Ini yang keempat. Jadi yang tadi pertama adalah apa tadi? Saya ulang. Di ayat yang keenam adalah perbuatan jahat. Yang kedua adalah menyembah berhala. Yang ketiga adalah mencobai Tuhan. Yang keempat adalah dosa bersungut-sungut. Yang kelima adalah apa? Perbuatan cabul. Nah, arti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cabul adalah begini. Cabul adalah keinginan atau perbuatan yang tidak senonoh, menjurus ke arah perbuatan seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri di luar ikatan pernikahan. Itu arti cabul. Tapi kalau kita simpelkan adalah gini, pikirannya porno. Gampangnya aja gitu ya. Apa-apa dipornoin. Lihat kucing lewat, dia udah pikirannya udah porno. Lihat apa? Lihat mata sapi, dia porno. Mata sapi, telur mata sapi. Apalagi semua dipornoin. Dan bahaya kalau kita baca lagi di atas. Yang perbuatan cabul ini Tuhan akan lenyapkan dalam satu hari berapa? 23.000. Ini ngeri sekali. Mungkin Anda merasa, kalau Anda ada di dalam kelima dosa ini, Anda merasa, enggak aku fine-fine aja. Betul, Anda belum merasa mati, tapi Anda sedang dalam tahap dying. Hati-hati. Karena tanda ini atau peringatan ini enggak asal diperingatkan oleh Rasul Paulus. Karena ada terbukti, tercatat bahwasanya orang yang melakukan hal-hal demikian, mereka akan binasa. Mereka akan mati. Mungkin mati enggak secara jasmani, tapi rohani mulai mati. Ya, ada hal-hal yang kita kerjakan itu tidak bisa menjadi maksimal. Karena apa? Dosa selalu mengikat. Pada saat dosa mengikat, Anda namanya diikat, Anda tidak bisa bebas. Anda tidak bisa bebas melakukan apa? Ada karaktermu yang diikat. Karaktermu tidak bisa berkembang jadi baik. Apalagi kalau itu yang terjadi, apa yang harus kita lakukan? Coba saya ulangin lagi. Ada 5. Kalau di antara 5, kalau Anda adalah orang yang egois malam ini, saya bicara, bertobatlah.
Kalau Anda yang merasa masih menyembah berhala bukan kepada pohon atau kepada hutan itu, tapi ada hal-hal yang engkau anggap engkau lebih punya pikiran melebihi Tuhan, bertobatlah. Tapi kalau Anda sering mencobai Tuhan, berhati-hatilah. Karena itu tidak berkenan. Kalau Anda yang suka bersungut-sungut, Anda yang sedang dalam permasalahan banyak percabulan, itu juga. Oleh sebab itu, malam ini, dengan kesempatan ini, kalau Anda punya masalah seperti ini, jalan keluarnya cuma satu, bertobat. Bagaimana bertobatnya? Bertobatnya dengan apa? Mengakui kepada siapa? Kepada Tuhan sesama dan meninggalkan perbuatan ini. Kedengarannya bertobat itu gampang, mengakui itu gampang, tapi mengakui dengan sesama Anda harus punya orang yang accountable dengan kehidupan Anda untuk Anda akui. Dan meninggalkan perbuatan ini. Nah, Bapak Ibu yang mendengarkan PPW malam ini pelajaran ini kalau Anda mau dalamin lagi, ada men's camp. Ada apa? Men's camp yang akan diadakan Juli tanggal 28-29. Dan ini akan dibahas lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Ya, engkau akan menjadi orang-orang yang maksimal. Tentunya namanya men's camp tentu hanya buat pria. Maaf, yang wanita tunggu kesempatan yang lain. Tapi bagi para pria, kalau ada punya masalah yang 5 tadi atau cuma ada 1 saja, mari daftarkan diri Anda di acara men's camp yang akan datang. Ada on-site-nya, ada online-nya, ada pertemuannya. Dan untuk keterangan lebih lanjut boleh masuk dalam IG GBI Gilgal, di situ ada keterangannya lebih lanjut dan daftarkan segera. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Pastor Vanda. Terima kasih buat Bapak Abeng. Saya percaya bahwa kita semua diberkati pada malam hari ini. Kita diingatkan akan hal-hal yang mungkin kita tahu atau kita lupa atau mungkin kita terlanjur untuk itu. Kita diingatkan untuk segera kembali kepada hal yang benar sesuai dengan kebenaran. Dan bagi Bapak Ibu, saya percaya semua diberkati semua. Boleh kasih thank you di kolom chat yang ada buat firman pada malam hari ini. Kasih thank you Pak Abeng untuk firmannya. Terima kasih sudah memberkati kita semua pada malam hari ini. Dan firman Tuhan yang kita dengar biar kita boleh praktekkan itu di dalam setiap kehidupan kita. Supaya kita menjadi orang-orang yang terus merdeka di dalam kehidupan ini. Sebelum itu kita akan terima doa berkat. Sebelum kita akan terima doa berkat, saya mengajak untuk kita terus semangat di dalam kita mengikuti PPW setiap hari Kamis. Mari kita akan doa berkat. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Dia menjagai engkau kemanapun engkau pergi dan berada. Sebab kasih karunia-Mu besar bagimu. Terimalah berkat ini, berkat Abraham, berkat Ishak dan berkat Yakub mengalir atas hidupmu. Mulai malam hari ini, sampai Tuhan Yesus datang dan menjemput kita semua. Yang percaya dan menerima berkat ini sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai ketemu minggu depan.